Kalian pasti sering melihat ungkapan, semua cowok sama aja, semua cewek nyakitin. Nah, sering kan? Tetapi sungguh miris jika melihat fakta bahwa yang ngomong ungkapan ini tuh nggak paham sama lawan jenis. Jadi, pada episode kali ini kita bakal bahas apa sih faktor yang menyebabkan terucapnya ungkapan ini. So, stay tuned on Let's Talk. Banyak buku psikologi menuturkan bahwa cowok adalah makhluk alfa. Makhluk alfa sendiri cenderung ingin terlihat mendominasi dan kompetitif. Itulah mengapa cowok itu cenderung lebih rajin nge-gym, merundung di sekolah, dan apa-apa maunya rebutan. Namun faktor ini juga yang mendasari rasa sayang seorang cowok. Cowok akan cenderung lebih suka sama cewek yang memberikan kesan bahwa cewek itu butuh banget sama dia, butuh pertolongan dia, butuh kasih sayang dia. Beda halnya sama cowok-cowok playboy. Mereka menjadikan wanita sebagai objek dominasi mereka dalam lingkungan. Makin banyak cewek cantik yang nempel sama dia, makin berkuasa juga di dalam otaknya. Kalau gitu, apa yang membuat cowok selingkuh atau berpindah ke lain hati? Sebenarnya ada beberapa faktor, tetapi melihat konteks perbincangan kita, alasannya adalah adanya ketimpangan dominasi dalam hubungan. Entah cowoknya lebih berkuasa sehingga ia merasa butuh zona lain untuk didominasi, atau ceweknya yang terlalu mendominasi sehingga cowok tersebut merasa cewek itu nggak butuh dia lagi. Dalam hubungan, tentu dibutuhkan yang namanya kesetaraan. Hubungan yang berlangsung satu arah hanya akan berujung pisah. Terlebih lagi, hubungan dengan hierarki bertingkat. Konflik akan sering muncul ketika yang top level hierarki merasa bahwa pasangannya nggak sayang atau nggak nurutin dia lagi. Dalam hubungan, tidak mengapa kalau cewek berani mengatur dan mengingatkan cowoknya, asalkan dalam kadar dan level yang sama dengan cowoknya. Kenapa? Karena pasangan itu gunanya untuk menyempurnakan kecacatan moral dan kapabilitas kita. Lalu, gimana caranya kecacatan moral pasangan dibendung ketika pasangannya memilih diam, ketakutan, dan tidak berani melawan? Jika pasangan kita memilih untuk diam karena takut dan tidak berani melawan, maka hal ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan terbuka sangatlah penting dalam hubungan. Kita harus dapat mengungkapkan kekhawatiran kita dan berbicara secara jujur tentang masalah yang ada dalam hubungan kita, ataupun masalah yang berkaitan dengan pasangan kita saja. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi masalah yang muncul dan memperkuat hubungan kita. Tentu saja, ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi terucapnya ungkapan semua cowok sama aja atau semua cewek nyakitin. Salah satunya adalah pengalaman pribadi yang buruk dalam hubungan sebelumnya. Ketika seseorang seringkali mengalami kekecewaan atau ketidaknyamanan dalam hubungan sebelumnya, maka ia cenderung akan membawa pola pikir tersebut ke dalam hubungan selanjutnya. Sehingga orang tersebut akan lebih mudah menggeneralisasi pasangan barunya sebagai sama aja atau nyakitin, tanpa memberikan kesempatan kepada pasangan tersebut untuk membuktikan diri. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan sifat yang unik, tidak selalu sama dengan orang lain. Oleh karena itu, tidak benar untuk menggeneralisasi semua cowok atau cewek dengan ungkapan yang negatif. Lebih baik kita berusaha memahami pasangan kita dengan cara saling berkomunikasi dan memberikan kesempatan untuk saling memahami satu sama lain. Jika terdapat masalah atau ketidaknyamanan dalam hubungan, lebih baik untuk mencari solusi bersama dan mengatasi masalah tersebut, bukan malah menghindar atau menyalahkan pasangan secara sepihak. Dalam sebuah hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus saling menghormati dan memberikan kesetaraan dalam mengambil keputusan serta membangun kepercayaan satu sama lain. Jika kita dapat membangun hubungan yang sehat dan saling memahami, maka ungkapan semua cowok sama aja atau semua cewek nyakitin akan menjadi tidak relevan lagi. Kesetaraan dalam sebuah hubungan sangatlah penting, namun kesetaraan bukan berarti harus dalam segala hal, melainkan dalam hal-hal yang penting bagi kedua belah pihak. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan besar yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Maka baik pria maupun wanita harus memiliki hak yang sama untuk memberikan masukan dan pendapat. Namun dalam hal lain yang mungkin tidak terlalu penting bagi kedua belah pihak, seperti misalnya memilih menu makanan atau warna cat rumah, salah satu pihak bisa memberikan keputusan tanpa harus meminta persetujuan dari pasangan. Selain itu, dalam sebuah hubungan juga perlu adanya komunikasi yang jujur dan terbuka antara kedua belah pihak. Ketika ada masalah atau ketidakpuasan, sebaiknya segera diungkapkan dengan cara yang baik dan bijak,
bukan malah ditumpuk dan dibiarkan terus-menerus hingga akhirnya meledak dan berujung pada konflik yang lebih besar. Terakhir, setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki keunikan dan perbedaan yang harus dihargai. Tidak semua pria atau wanita memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Oleh karena itu, kita harus memahami dan menerima pasangan kita apa adanya, serta tidak menggeneralisasi seluruh pria atau wanita berdasarkan pengalaman atau pendapat pribadi. Tentu saja, ada banyak sudut pandang dan opini yang berbeda-beda dalam topik ini. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan generalisasi tentang perbedaan antara pria dan wanita, dan memandang setiap individu sebagai unik dengan karakteristik dan preferensi mereka sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa stereotip gender dapat menjadi perangkap yang membatasi dan menghalangi perkembangan pribadi seseorang. Selain itu, ada juga berpendapat bahwa kesetaraan dalam hubungan bukanlah tentang menghapus perbedaan antara wanita dan pria, tetapi tentang memberikan nilai yang sama pada kontribusi dan peran yang berbeda-beda dalam hubungan. Dalam hubungan yang sehat, baik pria maupun wanita dapat merasa dihargai, didengar, dan diterima apa adanya. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda-beda, sehingga opini dan sudut pandang juga bisa berbeda-beda. Yang terpenting adalah tetap membuka pikiran dan saling mendengarkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang topik ini. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Seperti biasa, kalau lu nggak suka dan merasa kurang cocok dengan konten ini, maka kritik dan saran diterima. Dan jika lu suka, maka sebuah like, share, dan komen emoji topeng Oni 5 kali sangat diapresiasi. Hit hard, hit often.